Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang K-maps yang memiliki 3 variabel. Oke, nah sekarang bentuknya udah sedikit lebih kompleks daripada kalau 2 variabel. Nah, tetap kita menggunakan tabel 2 dimensi. Nah, di sini nih bentuk umumnya adalah misalnya kita punya variabel x, y, z ya. Nah, untuk barisnya kita assign x di sini, lalu y dan z untuk kolomnya. Nah, untuk baris karena cuma satu, jadi kita tetap punya dua baris ya, untuk masing-masing x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, untuk kolomnya kita jadi perlu 4 kolom karena y, z itu ya 2 ya kombinasinya, jadi kita perlu 4. Nah, masing-masing itu 00, 01. Nah, ini yang mungkin agak perlu diingat nih ya. Tadi ingat kalau di awal ada aturan bahwa untuk kotak yang bersebelahan itu perlu ada beda satu variabel ya. Nah, di sini kalau biasanya kita 01 terus 10 ya kalau pakai truth table, nah itu kan jadinya nanti ada y dan z-nya berbeda gitu ya antara yang di kolom kedua dengan ketiga di sini. Nah, makanya setelah 01 kita akan tulis dulu satu-satu, baru setelah itu 10 gitu ya. Nah, di sini ini yang berbeda adalah y ya, yang antara kolom ketiga dan keempat yang beda adalah z-nya. Oke. Nah, satu lagi yang mungkin bermanfaat untuk dilakukan atau tips ya bisa dibilang, kita bisa tuliskan indeks min terms-nya di dalam kotak-kotaknya masing-masing ya. Jadi mulai dari 0, 1. Nah, tadi di sini 2-nya lompat dulu ya. Kolom terakhir 2, lalu baru 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga ada tambahan lagi ya untuk memudahkan kita dalam melakukan simplification menggunakan K-maps ya. Nah, saya juga bisa berikan label untuk misalnya x sama dengan 1 yaitu sebagai x. Jadi baris yang di bawah semuanya ini yang merupakan x sama dengan 1 adalah x. Sedangkan untuk x sama dengan 0 kita nyatakan sebagai x not ya. Untuk baris yang di atas ya di sini. Nah, untuk y sama dengan 1 itu adalah yang dua kolom paling kanan gitu ya. Dua kolom terakhir nih. Nah, makanya ini dua kolom ini ya, ini adalah y. Sedangkan untuk dua kolom yang pertama, untuk y sama dengan 0 ya, disebut juga dengan y not ya. Jadi ini tadi ini x not, semuanya satu baris di atas, satu baris di bawah ini x ya. Nah, sekarang untuk z. Nah, untuk z itu z bernilai 1 itu yang di tengah-tengah, ya kan? Ini. Nah, jadi dua kolom yang di tengah itu adalah z. Sedangkan untuk dua kolom yang di pinggir ini untuk z not. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, kita juga bisa tadi juga sudah dibahas ya. Kita bisa melakukan kayak wrapping gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kertas nih, kita bisa gulung. Nah, jadi kita bisa hitung juga. Ya. Ini jadi nih di bagian sini ini adalah untuk z not. Oke, nah terus juga sekarang ini masih dasar dulu ya. Setelah apa yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita perlu mapping dari fungsi biasanya sum of min terms ya ke dalam mapnya. Misalnya kita diberikan fungsi seperti ini, sum of min terms 2, 3, 4, 5. Nah, ini tadi makanya akan sangat bermanfaat kalau kita atau sangat membantu kalau kita tuliskan indeksnya ya. Jadi yang ada di sini tulis sebagai satu, yang lainnya ini 0, tapi nggak perlu ditulis ya, karena ya itu 0. Yang lainnya juga ya 3, 4, 6, 7, masing-masing indeks min term-nya kita isi sebagai nilai 1. Ya. Yang lainnya 0 atau nggak perlu ditulis. Oke. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kita perlu combine. Jadi kotak-kotak yang saling berdekatan, bersebelahan itu kita combine. Jadi tapi ini nggak bisa serong gitu ya, nggak bisa serong. Harus kalau nggak mendatar ya kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Nah, terus juga aturannya adalah kita ya yang pertama pasti cuma satu ya, cuma one square aja. Ini kalau misalnya 3 variabel berarti ya semua ketiga variabelnya ada sebagai product term gitu ya.
Nah, kalau misalnya dua yang bersebelahan, ya kalau enggak kanan kiri atas bawah, nanti kita akan mendapatkan product term yang berjumlah dua variabel. Ya, terus 4 atau 4 yang bersebelahan, kalau enggak mendatar semua, mungkin ada atas bawah sama kanan kiri ya. Nah, kita bisa dapat product term yang satu variabel saja. Nah, yang ini paling banyak ya karena tiga variabel ya 8 ya. Jadi semuanya itu digabung ya. Ini jadi kita nggak punya variabel karena nilai satu ya. Nah, ini juga kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa menggabungkan 3 kotak gitu ya, atau 5 kotak gitu ya. Nah, ini karena aturannya adalah semuanya itu harus 2 pangkat n ya. Kalau nggak 2, 4, 8 dan seterusnya, tergantung ada berapa variabel. Nah, contoh, sekarang kita punya fungsi seperti ini 2, 3, 6, 7 ya kan. Nah, pertama kita katakan dulu 2, 3, 6, 7. Lalu kita gabungkan. Ini kan ada 4 yang bersebelahan ya. Nah, tadi kita udah lihat ya di sini ini kan areanya Y nih di sini nih. Nah, kita bisa langsung ya tanpa menggunakan aljabar boolean, kita bisa langsung simpulkan bahwa fungsi ini adalah Y. Karena ini merupakan areanya Y nih, ya. Y sama dengan 1. Nah, terus juga ini yang tadi saya sempat sebutkan bahwa sebetulnya Kmap itu bisa di-wrap lah ya. Jadi kayak bayangkan kalau misalnya silinder nih, jadi kayak apa sih tadi map tadi ya, kalau dipanjangin, nah sisi yang paling luar kita bisa gabungkan lagi ke dalam gitu, kayak silinder ini atau kayak kertas lah ya, kayak kertas seperti ini, ya kan, ini mapnya nih, lalu kita putar, nah jadi apa yang saling di luar ini bisa ketemu juga nantinya. Nah mungkin ini representasi diagram fan, nah saya akan skip aja. Kita langsung aja coba ke contoh-contoh nih ya. Nah, coba mungkin kita sambil latihan aja ya. Kalau ada dua sel yang saling berdekatan ya. Ini product of min terms-nya ini apa gitu ya. Product terms-nya apa? Oke, yang pertama. Yang pertama ini adalah di sini kan x naught ya, mungkin biar gampang dulu ya. Di sini y, di sini y naught, di sini z naught dan naught. Oke, berarti yang di sini ini adalah ini x naught ya dan y naught. Oke. Jadi yang pertama ini x naught y naught. Oke. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini pertama ini areanya z ya. Dan juga beririsan dengan y gitu kan. Jadi ini yang kedua ini adalah apa nih? Ini YZ. Nah, yang ketiga ini tadi yang agak unik ya. Jadi pertama ini adalah areanya X naught ya. Nah, tapi juga di sini nih masuk ke areanya Z naught. Jadi ini X naught Z naught. Oke, saya gunakan simbol untuk naught itu kalau nggak aksen bar ini sama aja ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita punya 4 sel yang secara berdekatan. Yang ini apa? Nah, yang ini adalah ini mungkin biar gampang. Yang ini adalah berarti Y naught ya. Yang di sini ini adalah Z. Yang di sini adalah Z naught dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita simplify fungsi ini ya. Pertama kita sudah map dulu nih 0 1 2 3 4 5 6 7 sudah benar ya 1 2 3 5 7. Nah, sekarang kita bisa gabungkan ini ya 4. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan nih. Ini perlu kita gabungkan dan satu lagi ya, ini nggak apa-apa ada irisannya ya. Seperti ini jadinya. Oke, ini yang pertama. Yang
kedua. Nah, tadi yang pertama ini adalah Z di sini. Ya. Yang sini X not Y. Jadi kita bisa dapati fungsinya adalah Z or X not Y. Nah, coba sekarang untuk latihan coba kerjakan ini dulu. Kita break ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan.